Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Juanita Rahman dengan NIM 17221013. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi perkuliahan tentang pasar futures, di mana materi ini adalah materi mata kuliah pemodelan keuangan derivatif. Pasar futures atau pasar berjangka adalah tempat untuk memperdagangkan kontrak berjangka. Kontrak ini merupakan perjanjian antara dua pihak untuk membeli atau menjual suatu aset di masa depan dengan harga yang sudah ditentukan sejak sekarang. Nah, aset yang diperdagangkan bisa berupa komoditas seperti emas, minyak, kopi, atau gandum, dan bisa juga berupa instrumen keuangan seperti suku bunga, mata uang, atau indeks saham. Nah, dengan adanya pasar futures, para pelaku usaha maupun investor bisa mengelola risiko sekaligus mencari peluang keuntungan. Next ke mekanisme pasar futures. Nah, mekanisme pasar futures memiliki 5 tahapan, yaitu pembuatan kontrak, perdagangan di bursa, margin dan mark to market, likuiditas tinggi, dan penyelesaian kontrak. Oke, yang pertama, dibuat kontrak standar yang berisi aset, harga, dan tanggal jatuh tempo. Lalu yang kedua itu kontrak diperdagangkan di bursa berjangka agar lebih transparan dengan jaminan dari lembaga clearing. Lalu yang ketiganya itu para peserta wajib menyetorkan margin dan nilai kontrak akan disesuaikan setiap hari sebagai harga pasar. Nah, proses yang tadi saya sebutkan itu ialah mark to marketnya. Lalu yang keempat, kontrak bisa ditutup sebelum tanggal jatuh tempo atau sebelum jatuh tempo karena pasar futures memiliki likuiditas yang tinggi. Nah, dan terakhir itu pada saat jatuh tempo, kontrak bisa diselesaikan dengan pengiriman barang secara fisik atau cukup dengan pembayaran selisih harga saja. Nah, jadi mekanisme pasar futures ini bekerja dengan kontrak standar di bursa dan dijamin oleh lembaga clearing yang menggunakan margin dan mark to market yang bisa ditutup sebelum jatuh tempo dan pada akhirnya diselesaikan secara fisik atau tunai. Next ke margin. Margin adalah sejumlah dana jaminan yang harus disetor oleh pihak yang terlibat dalam kontrak future. Ada dua jenis margin. Yang pertama initial margin, yaitu setoran awal ketika membuka kontrak, dan yang kedua maintenance margin, yaitu saldo minimum yang harus dijaga. Jika saldo jatuh di bawah batas minimum, investor akan mendapat margin call yang artinya harus menambah dana. Jadi margin itu berfungsi sebagai pengaman agar transaksi tetap aman dan mengurangi risiko gagal bayar. Lanjut mark to market dan settlement. Nah, mark to market adalah proses menyesuaikan nilai kontrak futures setiap hari mengikuti harga pasar terbaru. Jadi jika harga bergerak melawan posisi kita, saldo margin akan berkurang dan bisa memicu margin call. Nah, sementara itu settlement adalah penyelesaian kontrak ketika jatuh tempo. Ada dua cara settlement. Yang pertama, pembayaran secara fisik di mana aset benar-benar dikirim, dan yang kedua secara tunai atau cash settlement di mana hanya selisih harga yang dibayarkan. Peran pasar futures. Nah, pasar futures memiliki 3 peran utama. Yang pertama ialah hedging, lalu yang kedua spekulasi, dan yang ketiga arbitrase. Jadi hedging itu adalah lindung nilai untuk melindungi diri dari risiko fluktuasi harga. Lalu yang kedua adalah spekulasi, di mana kita tuh bisa memperoleh keuntungan dari naik turunnya harga. Lalu yang ketiga adalah arbitrase, yaitu memanfaatkan perbedaan harga di dua pasar untuk keuntungan. Jadi pasar futures bukan hanya untuk spekulasi, tetapi juga bisa menciptakan efisiensi harga dan stabilitas. Lalu saya akan sedikit menjelaskan perbedaan antara forward dan futures. Nah, perbedaan antara forwards dan futures ini cukup jelas. Yang pertama, forwards itu memiliki perjanjian privat atau OTC antara dua pihak, tidak distandarisasi, lalu tanpa penjaminan, dan biasanya berakhir dengan pengiriman fisik sehingga risikonya lebih tinggi. Sedangkan futures diperdagangkan di bursa resmi, bersifat standar, dijamin oleh lembaga clearing dan mewajibkan margin. Nah, futures ini tuh bisa diselesaikan baik secara fisik maupun tunai. Karena itu, futures lebih liquid, transparan, dan relatif lebih aman dibanding forward. Saya akan berikan satu contohnya. Misalnya seorang investor bernama Tata membeli kontrak futures saham XYZ pada harga 5.000 per lembar dengan ukuran
100 lembar per kontrak. Nah, Tata menyetor margin awal sebesar 1 juta rupiah. Lalu ketika harga naik menjadi 5.300 per lembar, Tata memperoleh keuntungan sebesar 30.000. Namun jika harga turun ke 4.800, Tata mengalami kerugian 20.000. Nah, contoh ini menggambarkan bagaimana mekanisme margin dan mark to market bekerja dalam praktik nyata. Nah, jadi kesimpulannya ialah pasar futures adalah sarana penting untuk melindungi nilai, spekulasi, dan arbitrase dengan mekanisme perdagangan yang terstandarisasi serta dijamin oleh lembaga clearing. Sistem margin itu berfungsi menjaga keamanan transaksi, sementara perbedaan utama antara forward dan futures terletak pada standar kontrak, tempat perdagangan, serta tingkat risiko di mana futures lebih aman, liquid, dan transparan dibandingkan forwards. Jadi segitu aja penjelasan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.